Selamat siang anak-anak. Jadi hari ini adalah review terakhir sama Miss Ajeng ya tentang SBDP dan tetap sama diambilnya dari buku tematik 4A, B, C, D, dan E. Pelajari lagi bagian evaluasinya. Untuk buku tematik 4A, kalian akan mempelajari tentang tari daerah dari Aceh dan karya seni rupa dua dimensi berupa mozaik. Nah, kalau tari Aceh itu tarian yang berasal dari Aceh yang terkenal itu adalah tari saman. Kemudian tari saman itu pasti ditarikan secara berkelompok dengan gerakan yang cepat. Nah, ketika para penari itu menarikan tari saman, kan levelnya dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi level terendah itu posisi badan paling rendah sampai posisi badan yang paling tinggi. Kalau yang posisi badan paling rendah itu yang duduk bersimpuh gitu. Nah, kemudian karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan potongan bahan dan disusun pada bidang datar dengan cara dilem itu disebutnya apa? Montase, kolase, atau mozaik. Nah, untuk buku tematik 4B itu lebih tentang tanda birama dan tanda tempo. Jadi mengenal bagian-bagian dari lagu. Selain itu juga ada lagu Menanam Jagung. Siapakah pencipta lagu Menanam Jagung? Nah, tanda tempo itu kan banyak, salah satunya tanda tempo moderato. Apa artinya tanda tempo moderato? Tanda tempo moderato artinya sedang. Tanda birama pada notasi musik berguna untuk menunjukkan apa? Menunjukkan ritme lagu. Ketika kita menyanyikan lagu kan kadang diiringi dengan alat musik, kadang juga diiringi dengan tepuk tangan. Nah, semuanya itu pasti menyesuaikan dengan tempo lagunya. Kalau cepat berarti tepuk tangannya cepat, kalau lambat berarti tepuk tangannya juga lambat. Kemudian yang selanjutnya lagu anak-anak itu kan bermacam-macam. Nah, nanti kalian mencari tahu lagu anak-anak yang dinyanyikan dengan tempo yang cepat itu yang mana aja. Misalnya nyanyi kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang, itu cepat atau lambat. Kalau lagu yang ini rasa sayang sayange, lihat dari jauh, rasa sayang sayange, itu temponya cepat atau lambat. Dan selanjutnya adalah buku tematik 4C, kolase, mozaik, montase. Kalian nanti lihat halamannya, dihafalkan benar-benar karena nanti kalian hati-hati aja, nanti bisa terkecoh itu. Nah, seni menempel berbagai benda menjadi suatu gambar itu dinamakan apa? Oke. Mozaik, kolase, atau montase. Nah, kemudian kan selain kalau mozaik, kolase, montase itu kan membutuhkan bahan yang berbentuk, misalnya kayak biji atau potongan kertas, potongan kain. Kalau misalnya seni lukis, yang dibutuhkan itu biasanya seperti spidol, cat air. Nah, media lukisnya selain mereka bisa melukis di atas kertas, juga bisa menggunakan benda apa? Tuh. Sebelum membuat kolase, montase, dan mozaik, pastikan kalian sudah menyiapkan rancangannya atau sketsanya. Kalau kalian mau membuat gambar kan kalian pasti membuat sketsa gitu. Jadi pastikan selalu membuat rancangannya dulu, kemudian baru menempelkan bahannya atau menggunting bagian pola gambar yang mau ditempel, baru disusun menjadi suatu karya yang indah. Ketika karya itu sudah jadi, kemudian kita ingin mengapresiasi, ingin menghargai karya teman, jangan diejek. Kalau misalnya kalian ingin memberikan sesuatu yang tidak pas, berarti kalian menyampaikan komentarnya dengan baik. Misalnya, wah gambarmu bagus ya, cuman lain kali saat mengelem harus lebih rapi gitu. Jadi jangan langsung, gambarnya jelek, gak rapi, itu jangan. Nah, ada cerita, seorang anak kecil sedang menyusun dan menempel potongan-potongan kertas yang membentuk gambar burung. Karya seni tersebut disebut montase, mozaik, atau kolase. Nah, untuk bahan biji-bijian yang digunakan untuk mozaik itu nanti kalian cari tahu ya kira-kira apa aja biji-biji yang bisa dipakai.
Kemudian selanjutnya adalah bahan yang digunakan untuk membuat montase itu apa aja. Nanti kalian cari untuk membuat montase, nanti ada di halaman 105, 116, 119, 122. Nanti kalian cari kira-kira di situ ada nggak ya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat montase dan bagaimana cara membuat montase sesuai dengan langkah-langkah yang berurutan. Oke. Karya seni yang dihasilkan dari percampuran berbagai sumber, misalnya koran, majalah, buku pelajaran, terus digunting-gunting, ditempel. Nah, itu disebutnya karya apa? Kolase, montase, atau lukisan, atau mozaik gitu. Nah, kemudian kita akan lihat di buku 4D. Buku 4D itu tentang arsitek. Jadi arsitek itu adalah seseorang yang merancang gambar bangunan. Kemudian ada kerajinan barang bekas dan teknik menggambar. Nah, selain arsitek, kalau misalnya ada seseorang yang membuat kerajinan, kerajinan dari tanah liat, itu disebutnya juga seorang pengrajin, tapi pengrajin gerabah. Kalau misalnya ada yang membuat dari anyaman, berarti disebutnya pengrajin anyaman. Jangan lupa ya, untuk membuat sebuah lukisan, sebuah karya itu pasti menggunakan sketsa dulu supaya kita waktu dalam rangka menyelesaikannya tuh pasti lebih rapi dan lebih cepat gitu. Kita lanjutkan. Contoh karya seni 2 dimensi. Apakah itu lukisan atau patung atau ukiran atau tarian? Oke, terus nanti kalian akan menganalisis sebuah gambar. Nah, kira-kira gambar ini itu menceritakan tentang apa ya? Kemudian benda mati atau benda hidup yang bisa digunakan untuk sumber menggambar. Itu nanti apa aja? Nanti kalian lihat di sekitar. Misalnya punya ini nih, punya jam tangan. Nah, ini berarti benda hidup atau benda mati yang bisa digunakan untuk objek menggambar. Ini benda mati. Kalau benda hidup apa aja? Gitu. Langkah-langkah menggambar dengan tepat ya secara berurutan, berarti mulai dari memilih tema, baru membuat sketsa, menebalkan garisnya, kemudian baru diwarnai. Nanti kalau udah selesai bisa dipajang. Selanjutnya adalah kerajinan yang menggunakan bahan bekas, itu contohnya apa? Misalnya ada botol minuman kemasan plastik itu diubah menjadi tempat pensil, atau mungkin bahan kertas koran diubah menjadi karya apa itu nanti. Oke, selanjutnya adalah tentang yang buku tematik 4E itu adalah lagu nasional. Lagu nasional itu kan macam-macam. Di situ dicontohkan ada Maju Tak Gentar dan Hari Merdeka. Nah, nanti kalian pelajari lagu Maju Tak Gentar ya, temponya, pencipta lagu Maju Tak Gentar, birama lagu Maju Tak Gentar, terus bagaimana cara menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Apakah dengan semangat, atau dengan sedih, atau dengan perasaan yang gembira, atau dengan perasaan yang malu-malu, itu bagaimana? Nah, kemudian lagu apa yang dinyanyikan, yang dikumandangkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia? Itu lagu Indonesia Raya, diingat ya. Nah, setelah itu tentang lagu Hari Merdeka itu, siapakah yang menciptakan lagu Hari Merdeka? Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Kita tetap setia itu. Kemudian lagu Hari Merdeka sendiri menceritakan tentang apa sih? Tuh. Jadi nanti selamat belajar ya. Kemudian kalau misalnya kalian punya pertanyaan, jangan lupa tanya ke Miss Ajeng lewat WhatsApp ya. Ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore Miss Ajeng gitu. Terima kasih.